Bagaimana kabar sahabat sekalian? Semoga sahabat diberikan rezeki yang berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk kisah Abu Nawas kali ini, Abu Nawas diperintahkan oleh sang raja untuk memindahkan jin yang berada di pohon besar di depan istana. Mampukah Abu Nawas memindahkan jin dari pohon besar itu? Saksikan sampai tuntas. Di sebuah kota di zaman Raja Harun al-Rasyid, Abu Nawas, si cenaka yang cerdik, mendengar tentang kekhawatiran Raja Harun al-Rasyid tentang jin yang mengganggu istana. Dengan cerdiknya, Abu Nawas punya rencana. Dengan busana khusus sebagai tukang pemotong pohon, Abu Nawas berpura-pura memotong pohon di depan istana. Raja dan para menteri yang penasaran mengamati dari jendela istana. Ketika Abu Nawas mendekati pohon yang disebutnya rumah babi jin, dia mulai berbicara dengan keras dan serius, seolah-olah berbicara pada jin. Jin yang berada dalam pohon ini, ucap Abu Nawas, Raja Harun al-Rasyid ingin Anda pindah ke tempat lain yang jauh dari istana ini. Ini adalah perintah dari Raja. Raja dan para menteri terkejut, tidak percaya bahwa apa yang mereka dengar. Namun Abu Nawas terus berpura-pura berbicara dengan jin menggunakan bahasa yang sangat meyakinkan. Mendengar perintah palsu itu, Abu Nawas dengan cerdik mengelabui jin dan mengarahkannya ke tempat lain yang jauh dari istana. Raja dan para menteri terkagum-kagum dengan kecerdikan Abu Nawas. Dengan trik yang cerdik, Abu Nawas berhasil menghibur raja dan mengatasi masalah jin di sekitar istana. Dari hari itu, Abu Nawas menjadi sosok yang semakin dihormati oleh Raja Harun al-Rasyid. Setelah mengarahkan jin ke tempat lain, Abu Nawas kembali ke istana dengan wajah serius. Raja Harun al-Rasyid dan para menteri bertanya-tanya apa yang telah terjadi. Demi keamanan istana Anda, saya berhasil memindahkan jin-jin itu ke sebuah tempat yang aman, ujar Abu Nawas dengan tegas. Namun mereka memiliki satu permintaan, wahai sang raja. Raja dan para menteri penasaran. Apa permintaan mereka? Abu Nawas dengan cerdik menjawab, mereka ingin diizinkan mengunjungi pasar sekali setiap bulan untuk mencari makan dan hiburan. Raja terbahak-bahak terkesan dengan kecerdikan Abu Nawas. Dia setuju dengan permintaan itu. Sejak itu, setiap bulan jin-jin itu datang ke pasar untuk mencari makan dan menghibur diri mereka sendiri. Tetapi mereka tidak lagi mengganggu istana. Dengan triknya yang cerdik, Abu Nawas berhasil memastikan kedamaian di istana dan menghadirkan kegembiraan bagi semua orang. Raja dan rakyat pun semakin mengagumi kecerdikan Abu Nawas. Beberapa bulan berlalu, Abu Nawas menerima kabar bahwa jin-jin itu mulai merindukan kehidupan di sekitar istana. Mereka merasa kesepian dan ingin kembali. Abu Nawas segera menghadap Raja Harun al-Rasyid dan memberitahukan kabar tersebut. Raja pun memutuskan untuk mengizinkan jin-jin itu kembali karena mereka telah menunjukkan perilaku yang baik selama beberapa bulan terakhir. Namun, Abu Nawas memiliki rencana lain. Dia mengajukan permintaan kepada raja untuk membangun taman khusus di sekitar istana, tempat tinggal yang indah bagi para jin. Raja setuju dengan saran tersebut dan segera memerintahkan pembangunan taman yang indah dengan berbagai pohon dan tempat perlindungan untuk jin-jin itu. Ketika jin itu kembali, mereka senang melihat taman yang baru dibangun. Mereka merasa diterima dan dihargai oleh raja dan penduduk istana. Dengan demikian, kedamaian dan harmoni kembali terwujud di istana Harun al-Rasyid berkat kecerdikan dan kebaikan hati Abu Nawas. Setelah beberapa waktu, Abu Nawas menyadari bahwa jin-jin tersebut memiliki bakat yang luar biasa dalam seni hiburan.
Mereka bisa menyajikan pertunjukan yang mengagumkan dengan menggunakan kekuatan magis mereka. Dengan izin Raja, Abu Nawas mengatur pertunjukan yang spektakuler di taman tersebut. Para jin memainkan musik menari dan menghadirkan pertunjukan sulap yang menakjubkan bagi penduduk istana dan warga sekitar. Pertunjukan tersebut menjadi bukti bahwa jin-jin itu tidak hanya makhluk gaib yang menakutkan, tetapi juga memiliki bakat yang luar biasa dan mampu menghibur dengan cara yang unik. Dari hari itu, taman di sekitar istana menjadi tempat yang ramai dikunjungi oleh penduduk dan wisatawan yang ingin menyaksikan pertunjukan yang luar biasa dari para jin itu. Abu Nawas pun dikenal sebagai pencipta hiburan unik dan sedih yang mampu mengubah ketakutan menjadi kegembiraan. Pertunjukan di taman itu menjadi pusat perhatian, menarik perhatian dari berbagai wilayah kerajaan tetangga. Raja Harun al-Rashid dengan bangga mengumumkan bahwa taman tersebut adalah salah satu keajaiban di kerajaannya yang harus dikunjungi oleh semua orang. Abu Nawas dengan kecerdikannya yang terkenal menemukan cara untuk menghasilkan pendapatan tambahan bagi istana dengan menjual tiket masuk ke pertunjukan. Pendapat ini digunakan untuk memperindah taman dan menyediakan layanan yang lebih baik bagi para pengunjung. Raja yang terkesan dengan kecerdikan Abu Nawas memberinya gelar kehormatan baru, penasehat hiburan kerajaan. Gelar tersebut membuat Abu Nawas semakin dihormati di kerajaan dan membuatnya semakin termotivasi untuk terus menghadirkan hiburan yang berkelas bagi rakyat dan para tamu kerajaan. Dengan kerjasama antara Abu Nawas, Raja Harun al-Rashid, dan para jin yang ceria, taman di depan istana tidak hanya menjadi tempat hiburan yang terkenal, tetapi menjadi lambang perdamaian, persahabatan, dan kecerdikan di seluruh kerajaan. Setiap tahun, taman tersebut menjadi tuan rumah untuk sebuah festival besar yang menarik ribuan pengunjung dari berbagai penjuru. Festival tersebut menjadi perayaan kegembiraan, keajaiban, dan persahabatan antara manusia dan jin. Abu Nawas sebagai penasehat hiburan kerajaan menjadi tuan rumah acara tersebut, memastikan bahwa setiap detail festival disiapkan dengan sempurna. Dia mengatur pertunjukan-pertunjukan yang lebih besar, permainan, dan pameran yang menghibur semua orang yang hadir. Dalam festival tersebut, jin-jin itu juga berperan penting. Mereka tidak hanya menjadi penghibur tetapi juga menyediakan layanan dan keterampilan magis mereka kepada pengunjung, menjadikan festival itu lebih ajaib dan mengesankan. Festival tersebut tidak hanya menjadi perayaan budaya dan seni, tetapi juga menjadi ajang untuk mempererat hubungan antara kerajaan dengan kerajaan lain, karena banyak tamu kehormatan dari negara-negara tetangga yang hadir dalam festival tersebut. Dengan keberhasilan festival setiap tahun, taman di depan istana tidak hanya menjadi tempat hiburan yang terkenal, tetapi juga simbol kebaikan, keramahan, dan persatuan di seluruh kerajaan Raja Harun al-Rashid. Abu Nawas dengan kecerdikannya yang tak tertandingi terus memastikan bahwa setiap festival menjadi lebih spektakuler dari sebelumnya. Pada suatu tahun menjelang festival, sebuah tantangan muncul di kerajaan. Sebuah badai hebat mengancam untuk merusak taman dan membatalkan festival. Raja dan para menteri khawatir, tetapi Abu Nawas tidak kehilangan akal. Dengan bantuan jin-jin yang memiliki kekuatan magis, Abu Nawas merancang sebuah pertunjukan khusus untuk menghadapi badai. Mereka menciptakan atraksi spektakuler dari langit, menggabungkan kekuatan magis mereka untuk menghalau badai dan membawa hujan yang menyegarkan yang sangat dibutuhkan oleh tanaman di taman. Dengan keajaiban ini, badai berubah menjadi pemandangan yang memukau bagi semua orang yang menyaksikannya. Para pengunjung festival terpesona oleh kekuatan magis jin-jin dan kecerdikan Abu Nawas dalam mengatasi ancaman alam. Festival berlangsung dengan sukses besar.
dan kerajaan pun diselamatkan dari bencana.